Pagi hari ini kita akan mulai dari hadis yang kedua, ya, hadis yang kedua dari pembahasan tentang kejujuran. Langsung saja kita bacakan hadisnya. Ya, an Abi Muhammadinil Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna as-sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Ya, dari Abu Muhammad, ya, siapa itu Abu Muhammad? Hasan bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu taala anhu, ya, radhiyallahu taala anhumah, dari sahabat Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma, cucu dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu aku mengingat sebuah nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kakek beliau. Apa itu nasihatnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka, tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu. Ya, meragukanmu maksudnya adalah membuatmu ragu, membuatmu bimbang, membuatmu risau. Tinggalkanlah itu. Ila ma la yaribuka, dan ambillah apa yang tidak membuatmu ragu. Fa inna as-sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Ya, dan sesungguhnya kejujuran itu adalah ketentraman dan kebohongan itu adalah kebimbangan. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan ia berkata hadis ini sahih. Ya, baik, apa yang dapat kita petik dari hadis ini? Yang pertama adalah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meninggalkan segala hal yang membuat diri kita ragu. Ya, membuat diri kita ragu. Namun tentunya para ulama memperinci lebih dalam lagi tentang perkara-perkara yang membuat kita ragu, apa saja. Ya, yang pertama diantaranya boleh jadi seseorang itu terjatuh ke dalam keraguan atau kebimbangan disebabkan karena kurangnya ilmu. Ya, disebabkan karena apa? Kurangnya ilmu. Ya, maka sesungguhnya yang harus dilakukan atau yang harus ditempuh agar seseorang itu tidak selalu ragu, tidak selalu bimbang, ya, adalah dengan memperbanyak atau memperdalam ilmu apa? Agama, ya, supaya tidak terus-menerus terjatuh ke dalam keraguan, tidak terus-menerus mengalami kebimbangan, ya. Karena kebanyakan bingung juga tidak baik, ya, terlalu banyak ragu juga tidak baik, karena khawatir nanti kita terjatuh kepada satu penyakit, ya, yang namanya apa? Was-was. Ya, banyak orang karena keraguannya terlalu tinggi pada akhirnya selalu merasakan apa yang disebut oleh para ulama dengan was-was. Ya, akan melakukan ibadah saja misalnya, banyak ya beberapa orang akan melakukan ibadah saja, ya, maka sebelum melakukan ibadah dia sudah mengulang-ulang, ya, ibadah-ibadah lainnya dalam jumlah yang banyak. Misalnya mau sholat dia sudah wudhu, tapi sebelum sholat, ya, dalam pikirannya, ya, ada sesuatu yang mengganggu, yaitu keraguan. Tadi wudhu saya benar nggak? Akhirnya dia ulangi lagi wudhu, ya, ulangi lagi dia wudhu lagi, terus pas mau sholat datang lagi keraguan. Tadi lantainya bersih nggak? Ya, jangan-jangan tadi lantainya apa? Tidak bersih. Ulang lagi dia wudhu. Ada orang punya penyakit seperti itu, ya, terlalu berlebihan dalam hal keraguan. Ya, bahkan ada orang juga pas mulai sholat Allahu Akbar sudah takbirnya dilepas lagi.
ya, karena dia merasa apa? Kurang mantap, ya, kurang presisi. Jadi diulang lagi, Allahu Akbar. Padahal sudah masuk takbiratul ihram. Kalau sudah takbiratul ihram sesungguhnya sudah masuk apa? Sholat, dan tidak sepantasnya dibatalkan. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan segala sesuatu yang tadinya boleh. Jadi kalau sudah takbiratul ihram sudah masuk ibadah, jangan dibatalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Ya, kecuali karena alasan-alasan yang dibenarkan. Tapi banyak atau tidak sedikit kita jumpai di masyarakat, orang sudah takbir Allahu Akbar, dia lepas lagi Allahu Akbar, ya, mungkin sampai diulang sampai 3, ya, karena kurang merasa mantap, sehingga diulang-ulang. Padahal kalau sudah takbiratul ihram maka sesungguhnya dia sudah masuk dalam, ya, dalam rangkaian ibadah, tidak boleh dan tidak sepantasnya dibatalkan. Sama seperti ihram, ibaratnya seperti ihram dalam umroh atau ihram dalam haji. Kalau kita sudah ihram, boleh nggak kita batalin lagi ihramnya? Ya, misalnya kita mau umroh, sudah sampai kepada miqat Bir Ali misalnya, di Bir Ali, ya, kita sudah niat umroh, sudah pakai pakaian ihram. Boleh nggak kira-kira sampai di Mekah kita lepas lagi kain ihramnya? Nggak jadi, misalnya ihramnya nanti deh, sekarang belanja dulu, misalnya seperti itu. Ya kan nggak boleh, nggak pantas. Karena itu, ya, terkadang keraguan-keraguan ini membuat orang melakukan sebenarnya apa-apa yang sesungguhnya dilarang dalam agama. Di antaranya adalah membatalkan, ya, ibadah yang telah dia lakukan, yang sudah mulai dia lakukan. Maka keraguan-keraguan itu faktornya banyak. Di antaranya adalah kurangnya ilmu, ya, kurangnya ilmu. Misalnya masalah kesucian. Kadang-kadang orang punya keraguan yang terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan, sehingga takut menginjak sesuatu yang najis, ya. Misalnya mohon maaf seperti orang-orang zaman dulu, orang-orang tua kita itu, mereka kalau bersuci, ya, maka mereka punya alas kaki sendiri, alas kaki yang berbeda. Orang-orang tua zaman dulu kan seperti itu, ya, alas kaki ke kamar mandi beda, alas kaki untuk keluar beda, dan lain sebagainya. Padahal, ya, khawatir alas kaki yang biasa dipakai itu mengandung najis dan lain sebagainya. Khawatir juga lantai di rumah mengandung najis dan lain sebagainya. Padahal, ya, ada kaidah, ya, kaidah dalam fikih mengatakan al aslu fil asya'i at-taharah illa ma dalla dalil 'ala najasah. Kan seperti itu. Hukum segala sesuatu itu adalah suci. Segala sesuatu pada dasarnya suci. Lantai ini pada dasarnya suci. Selama kita tidak menemukan najis, maka dia adalah suci. Ketika hukum asal itu kita pegang, maka tidak perlu kita merisaukan, ya, keraguan-keraguan yang ada dalam hati kita, ya. Maka dari itu keraguan itu boleh jadi disebabkan karena kurangnya ilmu, ya, karena kurangnya ilmu, ya. Karena itu obatnya adalah dengan memperbanyak kita menuntut ilmu, hadir di majelis supaya mendapatkan tambahan-tambahan pengetahuan tentang ilmu agama, sehingga tidak segala hal kemudian kita ragukan. Hal-hal yang meragukan dalam kehidupan kita, khususnya yang terkait dengan agama, ya, bisa kita minimalisir, ya, khususnya tentang masalah kesucian. Ya, kadang-kadang banyak atau tidak sedikit orang khawatir menginjak lantai ketika sholat, ya, sehingga di rumah saja sandalnya dipakai sampai tempat sajadah karena khawatir lantai itu ada najisnya. Ya, padahal, ya, kata ulama al aslu fil asya'i at-taharah. Hukum asal segala sesuatu adalah suci, kecuali ada bukti yang jelas bahwa sesuatu itu adalah najis, ya. Kemudian juga di antara sebab, ya, yang menyebabkan seseorang,
mengalami keraguan, di antara sebabnya adalah kesamaran hukum. Ya, kesamaran hukum karena barangkali terdapat atau ditemukan adanya tarik menarik antara dalil-dalil yang dia baca. Misalnya dalam satu kasus ya tentang perbuatan, suatu perbuatan misalnya ada dalil yang seolah-olah membolehkan, ada dalil yang seolah-olah mengharamkan. Nah, ini juga ya barangkali bisa menyebabkan seseorang mengalami keraguan, seseorang mengalami kebimbangan. Maka dalam kondisi seperti ini, ya dalam kondisi seperti ini maka dianjurkan kita memilih pendapat yang lebih aman. Yang lebih aman. Ya, karena pendapat yang lebih aman itulah yang tentunya akan mengantarkan kita kepada ketenangan. Jadi kalau kita dihadapkan oleh suatu masalah, ya, perkara agama katakanlah, kemudian kita baca atau kita mendengar dari para ustadz, uraian para ustadz, ya, dengan uraian yang berbeda-beda, ada satu mengatakan halal, ada satu mengatakan haram. Kemudian kita belum condong kepada salah satu pendapat itu, ya, artinya dua-duanya kita anggap memberikan kebenaran informasi yang sama, 50% katakanlah seperti itu, ya, maka dalam hal ini dianjurkan kita memilih pendapat yang lebih aman, ya, karena sesuatu itu bagi dirinya adalah syubhat, ya, sesuatu bagi dirinya adalah syubhat. Dan yang syubhat itu dianjurkan untuk ditinggalkan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang syubhat. Syubhat itu artinya samar-samar. Tapi boleh jadi samar-samar itu bersifat relatif. Artinya adalah bagi seseorang boleh jadi samar-samar. Tapi bagi orang lain karena dia punya pengetahuan yang lebih, ya, sesuatu itu jelas halalnya atau jelas haramnya, ya. Tapi kita sebagai orang awam kadang-kadang ya sering menjumpai atau mengalami hal seperti itu, yaitu mengalami keraguan, mengalami kebimbangan karena adanya perbedaan pendapat dalam hal-hal yang terkait katakanlah halal dan haram. Maka jika kita belum mendapatkan pengetahuan yang menenangkan, katakanlah lebih lebih condong kepada kebenarannya menurut kita atau menurut dugaan kuat kita, masih sama-sama 50% kekuatannya, ya, maka dalam hal ini ya dianjurkan untuk memilih pendapat yang lebih aman. Karena kata Rasulullah SAW, ya, wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang syubhat yang banyak tidak diketahui oleh orang-orang. Tapi kata Rasulullah, famanittaqash syubuhat, ya, faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Namun barang siapa yang terbiasa meninggalkan yang syubhat, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan agama dan menyelamatkan kehormatannya, ya, menyelamatkan agama dan kehormatannya, menyelamatkan agamanya dari hal-hal yang dikhawatirkan adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menyelamatkan kehormatannya dari celaan orang. Sebab boleh jadi sesuatu yang syubhat itu ternyata benar-benar diharamkan. Famanittaqash syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Barang siapa dia meninggalkan syubhat,
maka dia telah menyelamatkan agama dan juga kehormatannya. Faman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram, dan barang siapa terbiasa terjerumus atau terjatuh kepada perkara yang syubhat, maka dia akan mudah terjatuh kepada perkara yang apa? Haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi, seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di dekat al-hima, perbatasan tanah yang diproteksi oleh pemerintah misalnya atau raja, ya. Yusiku an yarta'a fihi, kalau dia menggembalakan hewan gembalaannya di dekat dengan batasan itu, maka khawatir hewan itu akan apa? Melampaui perbatasan tersebut, ya. Ala wa inna likulli malikin hima wa ala wa inna himallahi maharimuhu. Ingatlah bahwa setiap raja itu memiliki hima, ya, memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar, dan ingatlah bahwasanya batasan Allah yang tidak boleh dilanggar itu adalah perkara-perkara yang diharamkan apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang kedua adalah keraguan itu boleh jadi kita alami disebabkan adanya kesamaran apa? Hukum. Tapi seringkali kesamaran hukum itu sifatnya nisbi, sifatnya relatif. Relatif dalam arti bahwa, ya, boleh jadi sesuatu itu syubhat bagi seseorang, bukan syubhat bagi yang apa? Yang lainnya. Syubhat bagi seseorang, ya, karena dia belum bisa menguatkan antara dua pendapat yang saling bertentangan, ya kan, seperti itu. Tidak syubhat bagi yang lain karena barangkali dia sudah mengkaji lebih dalam dan dia lebih condong kepada pendapat katakanlah yang menghalalkan, ya. Demikian pula pihak lain barangkali lebih condong kepada pendapat yang apa? Mengharamkan. Karena itu seperti ini juga dapat kita atasi dengan banyak menuntut ilmu, terutama adalah dengan bertanya kepada orang yang memiliki apa? Ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikri, kepada orang yang memiliki ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak memiliki apa? Ilmu, ya, jika kalian tidak memiliki ilmu. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala sa'alu idh lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyi su'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah mereka, yaitu orang-orang itu, bertanya jika mereka tidak mengetahui, ya, fa inna shifa'al 'ayyi su'al, karena sesungguhnya penawar dari kebodohan atau ketidaktahuan itu adalah dengan cara apa? Bertanya. Nah, ini diantara cara untuk menghilangkan yang namanya keraguan. Jadi keraguan boleh jadi terjadi karena kesamaran apa? Hukum. Ya, kesamaran hukum. Apalagi zaman sekarang ini kan banyak transaksi-transaksi, ya, banyak perkara-perkara khususnya terkait dengan akad-akad, dengan kontrak-kontrak dan lain sebagainya, yang barangkali membuat kita ragu. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan apa? Haram. Ya, lalu kita baca ternyata pendapatnya sama-sama apa? Kuat misalnya. Nah, seperti ini caranya bagaimana? Tidak mungkin dalam setiap perkara kita biarkan keraguan ini. Ya, apalagi dalam perkara-perkara di mana kita harus memilih salah satu di antara pilihan-pilihan. Maka caranya adalah dengan apa? Bertanya. Dengan bertanya. Kalau kita condong kepada salah satu pendapat, ya, disebabkan karena pertimbangan-pertimbangan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, misalnya katakanlah, oh ini ustadznya menyebutkan dalil dan urayanya jelas, sedangkan yang ini tidak, misalnya saya condong kepada yang ini, itu nggak masalah. Atau misalnya kita nggak paham dalil tapi kita lihat latar belakang pendidikan seseorang, oh ustadz ini memang dia spesialisasinya fikih dan dia
setelah belajar fikih sampai tingkat doktoral, saya lebih tenang dengan pendapat beliau ini, juga nggak masalah, ya, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah yang perlu diperhatikan, tidak boleh kita menentukan salah satu pendapat itu hanya berdasarkan hawa nafsu. Saya pilih pendapat ustadz inilah karena ustadz ini fleksibel, ya, misalnya seperti itu. Ustadz ini fleksibel, ustadz ini enak, ya, dan lain sebagainya. Ustadz ini menghalalkan dan lain sebagainya. Tapi tidak mesti juga yang menghalalkan selalu dalam posisi yang salah, tidak mesti. Yang penting bagi kita adalah selalu berusaha mencari kebenaran, selektif dalam mencari kebenaran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau penuntut ilmu maka dia mengkaji dalil, melihat dalil-dalil, kemudian uraiannya bagaimana. Setelah itu dia memilih pendapat yang berdasarkan dalil dan uraian yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu. Kalau memang seseorang itu penuntut ilmu, tapi tidak semua orang mampu, ya, maka pakai standar-standar lain. Misalnya dia mendengar ustadz ini menyebutkan dalil yang ini tidak, atau dilihat dari latar belakang pendidikannya dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah sebagai muslim tidak boleh kita beragama mengikuti hawa nafsu. Dipilih ustadz yang permisif, ya, yang fleksibel, yang permisif, yang fatwanya selalu boleh dan lain sebagainya. Nah ini. Jadi yang kedua adalah, ya, hal-hal yang meragukan itu boleh jadi timbul dikarenakan kesamaran hukum. Kemudian yang lainnya juga, keraguan itu bisa timbul karena, ya, kekuatan hati yang dimiliki oleh seorang hamba. Ya, kekuatan hati yang dimiliki oleh seorang hamba, khususnya orang yang beriman tentunya, khususnya juga orang saleh, ya, seringkali dia merasa ragu, seringkali dia merasa bimbang, seringkali dia merasa risau jika, ya, dugaan kuat dia bahwa suatu perbuatan itu adalah kemaksiatan, ya, kemaksiatan. Jadi perbuatan itu maksiat atau tidak itu biasanya oleh orang yang saleh, yang hatinya bersih. Mereka mampu untuk mendeteksinya. Di antara pendeteksian orang-orang saleh adalah, ya, dia kembalikan kepada hatinya. Kalau hatinya ragu, biasanya suatu perbuatan itu adalah perbuatan dosa, ya, karena dosa itu, ya, akan mengakibatkan kepada kerisauan, kegelisahan, ya, dan namanya ketaatan itu akan mengantarkan kepada ketenangan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, al-birru husnul khuluq. Kebajikan yang sempurna atau yang terbaik itu adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang mulia. Ya, kebajikan, ya, adalah akhlak yang mulia. Wal ithmu, nah ini yang kita ambil atau yang kita garis bawahi. Wal ithmu, sedangkan dosa itu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Sedangkan dosa itu adalah mahaka fi sadrika, apa yang menimbulkan kerisauan dalam dada kita atau dalam dadamu atau dalam hatimu. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan engkau khawatir jika orang lain melihatmu melakukan perbuatan tersebut. Ya, jadi di antara keraguan, ada keraguan yang menjadi indikator, ya, menjadi dalil atau penunjuk. Ada keraguan yang menjadi penunjuk
bahwa sesuatu itu adalah perbuatan apa? Dosa. Yaitu keraguan yang dialami oleh apa? Oleh hati-hati yang bersih, oleh kalbu-kalbu yang bersih yang dimiliki oleh orang-orang apa? Soleh. Ya, orang-orang soleh itu diantara cirinya adalah hatinya masih sehat. Hatinya masih apa? Sehat. Ya, orang soleh itu bukan berarti adalah tidak punya kemaksiatan, bukan. Ya, orang soleh itu punya kemaksiatan. Banyak orang soleh ya juga terjatuh ke dalam hal-hal yang sifatnya dosa. Tidak ada orang siapapun yang Anda lihat semulia apapun kecuali Nabi, ya, melainkan dia memiliki apa? Dosa. Kita terlihat baik itu bukan karena kita baik, tetapi karena Allah menutupi apa? Aib-aib kita. Nah, hati orang soleh itu biasanya ya menuntun atau memberi petunjuk terhadap sesuatu perbuatan bahwa perbuatan itu dosa karena kejernihan hatinya. Ya, karena itu apa? Tadi saya katakan orang soleh itu bukan berarti orang yang tidak memiliki dosa, tapi apa? Orang yang apa? Kalau berdosa dia mengakui bahwa perbuatannya itu apa? Dosa. Dia merasakannya. Di antara apa yang dirasakan adalah kerisauan, ya, kegundah gulanaan. Kemudian juga di antara petunjuk lain adalah dia khawatir maksiatnya itu dilihat oleh siapa? Orang lain. Ya, karena itu ya kata para ulama ya, untuk melihat orang baik itu bukan berarti kita memata-matai dia, enggak. Untuk melihat orang itu baik atau apa? Tidak. Ya, kita cukup melihat kondisi lahiriahnya saja. Kondisi lahiriahnya saja. Kalau setiap hari dia terlihat sholat, ya, dalam transaksi interaksinya baik, akhlaknya baik, ya, jujur dia dalam melakukan jual beli, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan keculasan dan lain sebagainya, maka dia baik. Tidak perlu kita mata-matai untuk kita melihat yang dilakukannya di dalam rumah apa sih, yang dilakukannya di dalam kendaraan apa, itu tidak perlu. Kenapa? Orang baik itu bukan berarti tidak punya kesalahan, punya kesalahan. Tapi orang baik itu tidak suka melakukan kesalahan secara terang-terangan sehingga dilihat oleh siapa? Orang lain. Karena kenapa? Hatinya masih sehat. Hatinya masih sehat. Ya, hatinya masih sehat, di mana hatinya sebenarnya walaupun dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa, tapi hatinya masih bisa memberikan petunjuk kepada dia tentang suatu perbuatan dosa. Yaitu apa? Ketika dia melakukan dosa, dia merasakan apa? Kerisauan, kegundah gulanaan, kebimbangan dan lain sebagainya. Kemudian ketika dia melakukan dosa, dia khawatir dosanya itu terlihat oleh siapa? Orang lain. Berbeda dengan orang yang hatinya sudah sakit. Ya, orang hatinya sudah sakit, apa yang lakukan? Dia melakukan maksiat terang-terangan. Bukan saja terang-terangan, seringkali banyak orang-orang itu kita lihat dia berbangga diri ketika melakukan apa? Kemaksiatan. Ya, kemaksiatan. Bahkan kalau sekarang itu kita lihat, mohon maaf, banyak orang-orang bukan hanya sekedar melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, tetapi menjadi pejuang-pejuang kemaksiatan. Menjadi pejuang-pejuang apa? Kemaksiatan. Itu tanda bahwa hati itu sakit. Hati sakit itu tandanya apa? Yaitu standar benar dan salah, baik dan buruk itu menjadi rancu baginya. Ya, dia tidak mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang benar, mana yang apa? Salah, mana yang baik, mana yang buruk. Ya, zaman sekarang kan seperti itu. Memang ada yang samar-samar, ada misalnya perkara-perkara fikih, iya, itu boleh samar-samar. Tapi kalau misalnya yang sudah jelas-jelas, misalnya perzinaan. Perzinaan itu baik atau buruk? Ya, orang yang hatinya sehat ya ketika ditanya seperti itu langsung dia akan menjawab zina itu apa? Buruk. Ya, orang yang hatinya sehat kalau ditanya ya berhubungan sesama jenis itu baik atau buruk? Ya buruk, langsung dia jawab buruk. LGBT itu baik ke LGBT? Baik atau buruk? Buruk, kan seperti itu. Kalau orang punya hati yang bersih. Ya,
Hati yang bisa mendeteksi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kalau zaman sekarang kan enggak. Orang jadi pejuang LGBT, ya. Kalau dinasehati, diingatkan, ya, maka dia akan menjawab, ya, kebenaran itu kan relatif, kan seperti itu. Itu kan ya buruk menurut Anda, menurut kami belum tentu, kan seperti itu. Ini kan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Karena itu, ya, indikator bahwa hati itu sehat, indikasinya adalah kita bisa merasakan ada hal yang tidak beres ketika kita melakukan perbuatan dosa. Ya, ada hal yang tidak beres ketika kita melakukan dosa. Yaitu biasanya orang-orang saleh ketika melakukan dosa dia mengalami kegelisahan. Ya, tapi orang-orang yang hatinya sudah mati, dia nyaman-nyaman saja dia ketika melakukan kesalahan. Karena itu, ya, sebagaimana sering kita jelaskan, ya, dalam agama Islam itu ada ajaran namanya taubat. Taubat itu adalah, ya, upaya kita untuk membenahi diri ketika kita melakukan kesalahan. Dan unsur utama dari taubat itu penyesalan. Unsur utama dari taubat itu adalah penyesalan. Penyesalan itu menandakan bahwa seseorang mengakui bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu kesalahan. Kalau orang sudah tidak mengakui bahwa itu kesalahan, dia tidak akan melakukan taubat. Dia nyaman-nyaman saja. Hatinya tidak merasakan apa-apa. Ya. Nah, maka, ya, kata Rasulullah SAW, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Maksudnya unsur utama dari taubat itu adalah penyesalan. Jadi yang ketiga, ada keraguan yang positif. Ada keraguan atau kebimbangan atau kerisauan yang dialami oleh seseorang, tapi keraguan itu positif. Para keraguan atau kebimbangan atau kerisauan yang dialami oleh hati orang yang saleh ketika dia melakukan perbuatan maksiat. Ya, kalau orang melakukan maksiat dan masih merasakan dengan hatinya, setelah melakukan maksiat itu dia risau, dia gelisah, dia merasakan penyesalan, maka ini tanda hati seseorang itu masih masih baik, masih sehat. Ya, tanda hati seseorang sudah rusak atau sudah berpenyakit, sudah sakitnya sakit akut, ya, adalah ketika melakukan kemaksiatan dia tidak merasa bahwa itu adalah kesalahan, dia tidak merasa bahwa itu adalah keburukan, dia nyaman dengan kemaksiatan itu. Ya, itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena kesalahan-kesalahan yang bertumpuk tanpa kemudian ada usaha pembenahan, perbaikan dalam bentuk taubat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ingatkan kembali dengan hadis Rasulullah SAW bahwa setiap kali maksiat kita lakukan, maka akan ada nokta hitam dalam hati kita. Terus kita biarkan, maka nokta hitam itu bertambah. Ya, karena itu sebenarnya wajar kalau orang melakukan kesalahan, itu wajar. Yang penting setelah melakukan kesalahan dia menyesali, kemudian taubat. Setelah itu berusaha tidak mengulanginya lagi. Berusaha, kata para ulama, berusaha. Al-azmu ala alla ya'ud. Berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Karena biasanya, ya, orang terjerumus lagi kepada kesalahan yang sama. Tapi kalau udah usaha, sudah ada penyesalan, sudah ada usaha taubat, itu pertanda baik. Karena taubat itu sendiri adalah ibadah yang sangat mulia. Ya, ibadah yang sangat mulia. Ya. Nah, tapi kalau orang tidak melakukan taubat, terus dibiarkan dosa itu dibiarkan, menumpuk sehingga menutup nokta hitam itu, menutup seluruh hatinya, ya. Maka Allah ketika itu akan mengunci hatinya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ya, jadi Allah tidak akan, ya, tanpa sebab apa-apa Allah menyesatkan orang, menyesatkan hati manusia, tidak akan Allah melakukan seperti itu. Allah akan mengunci hati manusia ketika dia membiarkan kesalahan-kesalahan itu bertumpuk tanpa ada usaha taubat. Kata Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum.
ketika mereka itu menyimpang, menyeleweng terus, tidak ada pembenahan, tidak ada perbaikan, maka Allah ya biarkan mereka menyimpang ke arah penyimpangan yang sedalam-dalamnya. Maka Allah akan mengunci hati seseorang yang membiarkan dosanya menumpuk terus-menerus tanpa ada upaya taubat. Maka kalau sudah hati ini dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal kuzi muzakhiya, seperti cangkir yang terbalik yang tidak bisa diisi oleh air. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak lagi mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, baik buruk, benar salah, tidak ada. Illa ma usyriba minhu hawa, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Yang sesuai dengan hawa nafsunya, interestnya, kepentingannya, oh ini diperjuangkan. Yang tidak maka ditinggalkan. Seperti itu. Waliyadzubillah. Jadi intinya yang ketiga adalah ada keraguan-keraguan yang positif, yaitu keraguan-keraguan yang dialami oleh orang-orang yang saleh ketika dia melakukan suatu perbuatan dosa atau maksiat. Demikian pula ada keraguan-keraguan yang positif, yaitu adalah ketika orang positif dalam arti bahwa itu adalah penunjuk bahwa sesuatu itu salah, yaitu adalah keraguan yang disebabkan karena kebohongan, disebabkan karena kebohongan, keraguan atau kebimbangan atau kerisauan. Biasanya orang risau itu orang bohong itu tidak tenang hidupnya, dan kita lihat sekarang banyak kebohongan yang terjadi, apalagi di media sosial, apalagi di berita-berita dan lain sebagainya, permainan kata-kata, framing dan lain sebagainya. Banyak kedustaan-kedustaan yang terjadi di zaman sekarang, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah lama mengabarkan kepada kita akan ada tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan, kebohongan. Dan Nabi mengatakan hal itu akan terjadi sebelum keluarnya Dajjal. Karena Dajjal itu kan ikon atau figur kebohongan yang terbesar itu kan Dajjal. Dajjal itu dari kata dajlun. Apa artinya dajlun? Bohong. Dajjal itu pembohong besar. Kenapa pembohong besar? Ya karena dia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal itu nanti mengaku sebagai Tuhan, karena dia diberi Allah kemampuan-kemampuan yang luar biasa, hingga banyak orang terkecoh dengannya. Yang banyak terkecoh olehnya adalah kaum wanita, dan lain sebagainya, Dajjal. Dan dalam hadis juga disebutkan bahwa orang-orang yang mengaku Nabi itu juga dinamakan oleh Nabi dalam sebuah hadis dengan Dajjal. Akan ada salasuna dajjaluna, kata Nabi, akan ada 30 orang dajjaluna, para pembohong. Ada Dajjal, 30 Dajjal. Dajjal kecil. Kata Nabi ada 30 Dajjal. Kalau mau diistilahkan Dajjal kecil. Dajjal kecil, setelah Nabi wafat. Kulluhum yadda'i annahu nabi. Tiap-tiap 30 itu mengaku bahwa dirinya sebagai Nabi. Ya kalau dihitung-hitung yang ngaku Nabi ada berapa? Udah lebih dari berapa? 30. Udah lebih dari 30. Ada Nabi di Indonesia aja yang ngaku Nabi berapa? Belum di negeri-negeri yang lain. Nah, Dajjal juga disebut Dajjal karena pendusta, pembohong besar. Kenapa? Karena dia mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum munculnya Dajjal, kata Rasulullah, sanawatun khadda'at, akan ada tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan penipuan dan lain sebagainya. Di antara ciri-cirinya adalah munculnya orang-orang bodoh yang berbicara tentang perkara agama, orang-orang bodoh yang berbicara tentang masalah kemaslahatan umum, masalah yang terkait dengan orang banyak. Sekarang coba aja lihat yang ditampilkan di media siapa,
Yang ditampilkan berbicara Islam siapa di media? Kalau MUI bagus. Tapi kira-kira banyak nggak kira-kira masyarakat Muslim Indonesia yang mengenal siapa saja tokoh-tokoh MUI itu? Hah? Menurut saya orang Islam Indonesia lebih mengenal Abu Janda daripada ulama-ulama apa? MUI. Benar nggak? Iya. Lebih kenal Abu Janda daripada para ulama-ulama yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Kan seperti itu. Nah itu lihat zaman sekarang seperti itu. Banyak orang ditampilkan di media. Kata Rasul, yantiqur ruwaibidah, yantiqu, bicara. Berarti dia punya akses untuk bicara. Dipersilakan bicara. Ya itu. Zaman sekarang ada media, ya informasi, ada berita dan sebagainya. Siapa yang dikasih kesempatan untuk bicara? Ya orang model Abu Janda disuruh bicara Islam. Kita nggak tahu belajar di mana. Ya, pecinya aja miring terus kan seperti itu. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Banyak umat nggak tahu ulamanya siapa. MUI siapa saja. Orang nggak tahu, banyak nggak tahu. Ulama-ulama kita. Karena diberi kesempatan untuk tampil orang-orang seperti itu. Nah, itulah hari-hari penuh dengan apa? Kebohongan. Hari-hari penuh kedustaan. Wal'iyadzubillah. Nah ini, ya, ini yang kita khawatirkan. Banyaknya tersebar kebohongan-kebohongan. Ya, karena kitanya juga barangkali sudah banyak bohong. Ya, kitanya juga sudah banyak bohong. Para pedagang-pedagang banyak bohong. Ya, orang-orang yang melakukan bisnis banyak bohong. Orang-orang yang mengambil proyek-proyek besar untuk rakyat banyak bohongnya. Ya, banyak markup-nya, macam-macam. Sampai ya yang kecil-kecil lah. Kemarin orang pedagang mangga juga tanya ke saya, Ustadz bagaimana saya beli mangga di Keramat Jati itu harganya harga mangga kualitas super, ternyata atasnya doang yang super, yang bawahnya apa? Kecil-kecil gitu. Ya, tapi kan kita belinya harus apa? Yang sudah pakai peti seperti itu. Harganya ya seperti itu. Bagaimana kita membeli seperti itu? Ya, karena jarang ditemui adanya pedagang yang jujur. Ya, saya jawab ya kalau kita sebagai korban mudah-mudahan tidak apa-apa, asal kita jangan menipu juga pembeli lain, ya, pembeli lain. Nah sekarang ini banyak di antara kita ini mutaffifin itu apa? Pandai menuntut hak, tidak pandai melaksanakan kewajiban. Ya, kalau beli timbangannya ingin sempurna, timbangannya ingin pas, betul-betul dia perhatikan ini jarum timbangannya, ya harus gelak benar. Kadang-kadang minta bonusin bang, ya, 2 mangga, ya. Tiba-tiba dia jadi penjual, ya. Tapi timbangan dikasih pemberat, ya, dan lain sebagainya. Allah katakan itu wail, celaka. Allah yang bilang celaka. Celaka itu hidup kamu celaka. Nah, berarti banyak orang-orang celaka di Indonesia ini. Ya. Jadi rakyatnya memang suka celaka. Karena itu juga dikasih pemimpin yang celaka. Ya seperti itu. Ya karena kan pemimpin kita tidak terlahir dari planet yang lain. Kan seperti itu. Ali bin Abi Thalib kan pernah ditanya seperti ini, Ali bin Abi Thalib. Ya. Wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa sih pada kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman kita ini damai-damai aja, tenang-tenang aja, tentram-tentram aja. Tapi pas engkau menjabat jadi khalifah, kok kita ini perang terus? Apa kata Ali? Karena dulu rakyatnya seperti saya. Dulu Abu Bakar, dulu Umar, dulu Utsman tuh rakyatnya seperti saya. Ketika saya memimpin, rakyatnya kayak kamu. Ya, rakyatnya seperti kamu. Jadi memang ya boleh-boleh aja, ya betul bahwa banyak kezaliman penguasa, memang itu ya betul, tapi juga jangan lupa untuk introspeksi diri. Introspeksi ini umat Islam itu diantara penyakitnya tidak mau introspeksi. Ya itu diantara penyakitnya. Ya coba lihatlah banyak hawa nafsu yang menjangkiti umat Islam, banyak konflik-konflik yang terjadi dalam tubuh umat Islam yang sebabnya hawa nafsu. Coba lihat apa misalnya sekolahan,
atau yayasan atau apalah. Kemarin saya dengar dari orang yang juga pegawai lah di dinas pendidikan, dia mengatakan banyak sekolah-sekolah Kristen itu mereka nggak pernah konflik. Sekolah-sekolah Kristen itu dalamnya nggak pernah konflik dan gurunya sejahtera, ya. Tapi di dalam yayasan atau mohon maaf ya, mungkin nggak semuanya, banyak di sekolah-sekolah Islam itu gurunya miskin-miskin, tapi pengurusnya saling berebut kekuasaan di situ. Ya, banyak kan? Banyak yayasan-yayasan Islam seperti itu. Nah, kita ini harus introspeksi, kan kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan udah, walaupun kita takbirnya 1000 kali, udah 1000 kali takbirnya, sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya, bagus. Tapi sebelum takbir itu perbaiki dulu diri kita. Karena Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sebelum mereka merubah apa yang ada pada dirinya berupa kesalahan-kesalahan. Kita ini sudah terlampau jauh ya, melesat dari ajaran Islam. Itu terlampau jauh. Terutama adalah apa yang disebut dengan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ingin pengaruhnya lebih mendominasi, ya. Ingin memonopoli, ya, menguasai, mendominasi kekayaan dan lain sebagainya. Nah, ini banyak juga terjadi di antara umat Islam. Ya, lihat saja ya, di antara umat Islam itu terjadi perpecahan yang luar biasa. Jadi seolah-olah Islam itu tidak punya mekanisme yang diajarkan, cara yang diajarkan oleh Rasulullah untuk dapat menyelesaikan untuk menjadi solusi-solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh umat, kan seperti itu. Banyak konflik yang udah dibiarkan aja, nggak diselesaikan seperti itu. Padahal banyak cara yang bisa kita lakukan ya untuk menyelesaikan berbagai macam ya masalah-masalah. Tapi kembali lagi ya, itu terjadi karena hawa nafsu. Nah, ini kalau masih menjangkiti kita, hawa nafsu itu bukan harta aja. Hawa nafsu bukan harta saja, bukan wanita saja, bukan jabatan saja. Ya, tapi juga kedudukan. Kedudukan itu bukan pangkat aja. Tapi misalnya kedudukan adalah ingin agar ide dan gagasannya selalu diterima. Ingin selalu dianggap pengaruhnya lebih dominan. Ingin dianggap punya jasa, kan seperti itu. Itu juga adalah bagian dari hawa nafsu. Makanya kita harus belajar tentang tingkatan-tingkatan kebenaran, ya kan? Benar itu ada yang mutlak, ada yang tidak mutlak. Kalau yang mutlak itu ajaran agama yang sudah jelas, ya, tentang sholat 5 waktu, jelas nggak itu? Jelas. Tentang haramnya zina, tentang haramnya daging babi, haramnya yaitu adalah berjudi dan lain sebagainya. Adapun pendapat kita, siapa kita? Ya, pendapat kita tidak selalu benar. Ya. Nah, kalau kita paham bahwa kebenaran itu bertingkat-tingkat, kesalahan juga bertingkat-tingkat. Kemudian yang kedua, kita bisa memposisikan diri kita sebaik-baik mungkin. Ya, maka konflik-konflik yang terjadi di antara umat Islam ini akan dapat terminimalisir. Ya, seringkali dalam masjid aja kadang-kadang terjadi yang namanya ya, keributan, konflik dan macam-macam. Ya, dalam masjid aja. Ya. Jadi kalau saya boleh umpamakan seperti ini. Kalau di saat pemilihan ketua DKM itu biasanya masing-masing orang mundur, nggak mau jadi DKM. Jadi ketua nggak mau, ditunjuk jadi tugas, kamu ketua panitia ya, nggak mau. Tapi kalau acaranya sudah dimulai, sudah diselenggarakan kok. Jadi seperti Mahfud MD ini. Diselenggarakan, ya kan? Tiba-tiba semuanya jadi ketua, benar nggak? Tiba-tiba semuanya jadi ketua, semuanya ngatur.
Contoh kecil aja, kalau panitia Idul Adha deh, ya kan? Kalau rapat nih ditunjuk siapa mau jadi panitia, mundur semua. Oh jangan saya sibuk, jangan saya. Pas acara Idul Adha semua jadi ketua, bener nggak? Betul nggak itu? Betul. Padahal kalau kita tahu posisi kita apa? Panitia biasa, ya sudah. Kalau memang kita punya cara-cara tertentu, besok nih tahun depan kita calonin diri kita jadi ketua panitia apa? Idul Adha. Tapi nggak perlu pakai kampanye segala, cuma Idul Adha doang. Nah, ya kan? Seperti itu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi kita harus tahu tingkatan kebenaran. Khususnya cuma pendapat aja. Pendapat ya cuma masukkan aja, ditolak nggak usah sakit hati, itu biasa. Dan itu adalah ya mekanisme dalam musyawarah kan seperti itu. Wasyawirhum fil amri, kata Rasul saja mengatakan, diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah, meminta masukan dari para sahabatnya. Tapi masukan-masukan yang nggak diterima, nggak ada sahabat yang sakit hati. Ya, seperti itu. Nah, kemudian memposisikan diri kita sebagai apa? Jangan sampai kemudian semua orang ingin menjadi apa? Ketua. Karena itu kan dalam Islam ya ada ajaran sebenarnya bagus, yaitu taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin itu bukan berarti bahwa kita mengiyakan dan menyetujui seluruh apa yang berasal dari pemimpin itu, sampai pun kezoliman-kezolimannya. Bukan seperti itu. Taat kepada pemimpin itu artinya adalah agar kita dapat menjaga keteraturan dalam hidup, keamanan dalam hidup dan lain sebagainya. Ya, karena tidak semua yang berasal dari pemimpin itu adalah buruk-buruk, ada yang baik-baik yang juga mendatangkan kemaslahatan untuk apa? Kehidupan. Nah, ini ya hendaknya kita hendaknya kita betul-betul kita perhatikan ya, kembali kepada masalah tadi ya, bahwa ya di akhir zaman itu banyak kebohongan-kebohongan. Dan dalam hadis ini disebutkan bahwa fa innas sidqatu ma'dinah wal kadhiba ribah. Ya, sesungguhnya kejujuran itu adalah ketentraman dan kebohongan itu adalah kebimbangan, kerisauan, kegusaran, kegundah gulanaan. Ya, kalau saat ini kita memang ya melihat banyak kebohongan, ya kita sebenarnya sudah banyak tahu lah banyak kebohongan, cuma kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi jangan lupa pula, barangkali juga kita banyak melakukan apa? Kebohongan-kebohongan. Ya, umat Islam harus banyak introspeksi, harus banyak berbenah. Ya, perjuangannya juga perlu kita pertanyakan. Ya, kita nggak perlu pertanyakan orang lain, pertanyakan diri kita masing-masing. Kadang-kadang kita berjuangnya untuk apa? Ya, untuk Allah atau untuk diri pribadi atau bagaimana? Ya, karena itu adalah bagian dari kejujuran, dan kejujuran yang paling penting adalah kejujuran kita di hadapan siapa? Allah. Kita sholat kita jujur nggak? Nah, itu. Bahwa kita ini memang ingin dapat pahala dari Allah, bukan yang lain. Perjuangan kita takbir dan sebagainya jujur nggak? Kalau jujur juga maka kita akan berusaha untuk membenahi diri. Kita akan akui kalau kita salah misalnya, dan kita berusaha untuk membenahinya. Ya, dan kita lihat memang ya penyimpangan umat Islam di Indonesia sudah semakin banyak, dan itu membutuhkan ya dari kita untuk menyadarinya dan berusaha untuk sedikit demi sedikit memperbaikinya, sehingga mudah-mudahan kondisi umat ini semakin hari semakin baik. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang kita sampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa? Kondisi buruk ya daripada suatu kaum. Allah tidak akan merubahnya buruk menjadi baik kecuali dengan syarat hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, kecuali mereka mau merubah kondisi maksiat mereka menjadi taat, kondisi kesyirikan menjadi tauhid, ya, dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang layak untuk mendapatkan pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah kan sering mengatakan innallaha ma'al mu'minin, kan gitu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Cuma masalahnya kita benar-benar beriman atau
tidak, ya beriman atau tidak. Baik, ini yang barangkali bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Baik.